Oke, halo, 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 halo. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Nyoba Laravel lagi ya. Ini gue udah lama gak buka-buka. Jadi kita akan bahas sesuatu ya di sini soal ID, unique ID. Sebelumnya kita udah pernah ya tahu bahwa ya untuk bikin unique ID kita bisa pakai yang namanya sequence gitu ya, 3 4 5 gitu. Kita bisa pakai yang namanya sequence. Sequence. Tapi apa kenapa kita nggak pakai sequence? Karena ya mungkin yang pertama adalah tebak-tebak berhadiah gitu ya. Misalnya gini, ada satu URL namanya developer gitu ya. Terus satu gitu. Maka nanti ya ada developer 2, 3, 4, 5, 6. Nanti tinggal tebak-tebakan aja tuh user tuh. Wah, ada nih tempat ini. Ya, kayak gitulah intinya tebak-tebakan berhadiah. Yang kedua adalah kalau misalnya nanti servisnya ada dua, misalnya gini ya. Oke, set set gitu ya. Terus si apa ini? Terus si si A ini udah ngegenerate gitu ya, lalu B udah bikin juga. Terus kita mau merging gitu ya aplikasinya. Set, nggak bisa ternyata ya karena ini sekuensinya sama. Oke. Lalu lahirlah kita mempunyai satu mekanisme baru yang namanya UUID ya. Nah, ini akhirnya teratasi lah masalah di sini. Meskipun si B ngegenerate, A ngegenerate ya kan puluhan tahun kemudian gitu ya. Lalu kita buka fosil-fosilnya, kita merging itu masih bisa karena UID kemungkinan samanya kecil lah. Tapi masalahnya adalah kalau lu buka UID ya, gua nggak sukanya kenapa? Karena di sini kita nggak bisa pakai ini sebagai alat untuk melakukan ordering ya. Makanya kita pakai yang namanya created date gitu ya untuk nge-order data berdasarkan yang terbaru terlama gitu. Nah, makanya sekarang udah ada yang baru kita show yang baru yaitu yang namanya ULID ya ULID. Nah, bentuknya kayak gini dia. Kenapa dia bisa nge-order? Karena di depannya ada yang namanya timestamp, teman-teman. Timestamp. Kalau lu tahu ya, timestamp itu kan kayak gini. Nah, sebetulnya waktu kita itu bertambah terus kayak gini bentukannya. Ya, jadi waktu itu apa? Waktu itu adalah integer, teman-teman. Jadi kayak gini dia. Akan nambah terus, nambah terus, nambah terus, nambah terus. Makanya kita bisa nge-order berdasarkan ini sebetulnya, berdasarkan timestamp. Kalaupun ternyata milisekonnya sama, ini bisa dihandle dengan yang namanya random ya, angka-angka random di belakang ini. Jadi kalaupun sama, ya udah kita bisa pakai ini. Dan ukurannya lebih pendek ya. Kalau misalnya UID kalau nggak salah 36 ya. Ini yang versi 4 itu ada 36 karakter ya. Kalau di ULID ini ya, ini cuman 26 kalau nggak salah ya. Jadi lebih pendek dan lebih pendek lah pokoknya. Tapi tetap unik gitu dan bisa diorder. Oke, sip. Dan di Laravel ini udah support yang namanya ULID ini ya. Teman-teman bisa tinggal misalnya kita coba create ya PHP. Ini gue pakai PHP versi 10 lalu versi 10. Laravelnya ya, Laravelnya versi 10 dan PHP-nya versi 8.2. Jadi kalau lihat sini versinya gue pakai versi 2. Oke. Coba kita bikin ya. PHP artisan make model namanya adalah student gitu ya. Nah, gue juga sekaligus bikin migrationnya. Nah, di sini kita tinggal bilang aja namanya ULID gitu ya. Nah, udah ID primary, ya kan? Nah, misalnya gue pengen bikin yang namanya name gitu. Lalu ada yang namanya hobi. Ah, gini aja. Kalau lu lihat di sini Olive sebetulnya dia cuman ada karakter aja ya dengan ukuran 26 26. Sudah sederhana itu. Jadi ULID karakter yang 26 baris ya. 26 baris lagi, 26 karakter. Oke, sip. Sekarang gue coba pengen bikin yang namanya controllernya ya. Dan make controller namanya adalah student atau gini dah. Create gitu ya. Student controller i. Oke, sip. Ini tinggal bikin misalnya ya. Request validate name required required lalu hobi ya. Nah, ini gini. Oke, terus harusnya B-nya 2 nggak sih? Nah, gini. Salah nih harusnya nih. Ah, gini. Terus di sini tinggal kita kasih yang namanya
has ulit. Udah ya. Jadi nanti tinggal si Laravel akan melakukan generating ulitnya secara otomatis gitu ya. Oke, berarti tinggal gue coba di return aja kali ya. Create itu, terus name-nya dapat dari request name, lalu hobby-nya dapat dari request hobby. Ini. Jangan lupa ya di studentnya kita taruhin yang namanya variable ya, supaya kita bisa nyimpen. Lalu ada yang namanya hobby ya. Oke, sip. Coba kita jalanin servernya ya, serve gitu. Terus kita coba bikin ya satu endpoint TTP. Ini API students gitu. Post bodinya adalah raw gitu. Name Andika. Lalu hobinya pricing. Nah, gini. Tapi sebelum itu ya kita bikin dulu rutesnya ya. Di sini. Belum kita buat post students gitu ya. Lalu students create student. Bentar, saya close dulu nih. Student class udah gini aja ya. Karena kita pakai invoke ya. Tadi invoke gak sih? Invoke ya. Oke, jadi kalau lihat sini, nah kayak gini ya. Oke, coba kita send. Kan 500 kenapa nih? Oh iya iya iya, kita belum migrate ya. PHP Artisan migrate. Gue coba fresh aja ya. Takutnya masih ada nyangkut-nyangkut di video sebelumnya. Nah, udah deh ke generate ya namanya ulit ya. Jadi kalau kita buat lagi Firman coding gitu ya. Nah, jadi kalau kita PHP Artisan make controller namanya adalah index student controller. Nah, ini kau coba gua balikin semuanya ya. Return student all atau gini dah, order by ID all atau get gini aja. Bisa nggak sih gini? Coba kita balik lagi ke API ya kan. Kita coba ini harusnya pakai resource bang. Iyalah. Pakai apa aja dah. Bebas gitu ya. Sukanya teman-teman aja. Students index student. Gini. Sip. Sekarang kita coba. Oke. Nah, lihat ya. Bisa di order ya. Adika lalu Firman. Nah, tuh. Nggak berubah kan? Nah, Oke, sip. Gitu ya. Cara pakai ulit di Laravel. Semoga bisa menjadi solusi bagi teman-teman. Thank you semuanya.